adalah Yahudi. Baru-baru ada dengar ada yang mencoba membuka gerbang untuk hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi alhamdulillah Donald Biden jatuh, Donald Biden kalah, nggak jadi. Apa jadinya kalau si Donald Biden ini menang? Sekarang yang menang adalah Joe Biden, Presiden Amerika. Ini juga ada upaya untuk menjadikan Indonesia negara federal. Ini kalau sampai Aceh merdeka, apakah makmur di bagian Sumatera ini? Tidak, awak sekeluarga. Dari Jakarta pindah ke Riau. Papua sudah menyatakan kemerdekaan. Mahasiswa Universitas Cendrawasih di depan aparat mereka katakan Indonesia bukan negara kami, merah putih bukan bendera kami. Karena apa? Ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat. Allahu Akbar. Pemimpin yang adil dari awal kita sudah salah. Kata Nabi, wa ahlul sutaqi bil jahli, orang kampung karena bodoh. Dari awal kan sudah salah kita. Lihat orang kurus pakai batik, nungsep di gorong-gorong, ini cocok jadi presiden. Rasa kau sekarang terima kau potis baru rasa sekarang. Asal dia mau sudah ini paling cocok. Ini kan. Tapi ini persoalan jangan serang-serang ke Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak tahu dia presiden. Dalam kapasitas, dalam kriteria, dalam prosedur, semua kita mengatakan beliau belum layak menjadi presiden. Apalagi dalam syarat Islamiyah, dalam syarat hukum Islam. Apa yang dikatakan? Wasdatan fi aini wa jismi al-qawiyul amin. Pemimpin wasdatan, pemimpin yang kuat, pemimpin yang berilmu. Itu pemimpin Islam. Apalagi pemimpin negara yang sebesar Indonesia, penduduknya 267 juta jiwa. Ini satu sudah jalan begini, satu tinggalin pikul. Kehabisan orang-orang kuat kita ini. Jadi wajah negara kita ini, lihatlah kawan semua ini. Begitulah wajah negara kita sekarang. Dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, dalam konsep kenegaraan kita, negara bukan pemerintahan. Negara adalah benda mati. Ini masjid namanya. Ini negara. Bangunannya adalah masjid. Masjid ini adalah negara. Jamaah yang ada dalam masjid, makhluk hidup yang ada dalam masjid. Rumah adalah negara. Ayah, ibu dan anak-anak, saudara, anak pinak, nasab, itulah pemerintahan. Ayah dan ibu adalah presiden dan wakil. Presidennya adalah, bapaknya adalah Joko Widodo, ibunya Ma'ruf. Supaya gampang, tidak usah sekolah tentang ketatanegaraan. Negara yang ini masuk ini bangunan dalam persepakatan secara antropologi linguistik, dalam aspek sosiokultur, dalam aspek linguistik bahasa, dalam aspek area kedaerahan, terbentuklah kesepakatan negara kesatuan Republik Indonesia dipimpin oleh manusia yang kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 presiden. Nggak pernah Islam suruh begini, Ustaz. Nggak pernah. Saya dengar radio di mobil saya. Virus SARS dengan virus yang dari Mekah kemarin di Mekah ini, Ustaz. Apa namanya? Antraks. Ternyata itu lebih bahaya daripada virus. Ini kopi dingin. Tidak ada istilah. Sudah ketahuan pulang tidak ada amplop ini. Kopi saja kado. Itu baru dengar. Panjang kalian. Mau celana keras atau lembek? Ibu-ibu saya tanya, keras atau lembek? Panjang atau pendek?
pemikiran yang ada di parlemen. Maka cara salah satunya ikat parlemen, satukan dengan eksekutif, supaya setiap kebijakan politik tidak diprotes, tidak dikritisi. Biarkan masyarakat berteriak di bawah. Kalau dalam rumah tangga ibunya sibuk, bapaknya sibuk, kakak yang tua sebagai yang diamanahkan DPR pun sibuk. Inilah sebab yang terjadi. Liar masyarakat, terjadi pembunuhan, narkoba di mana-mana. Apalagi daerah Riau begini, banyak kakak-kakak kita setiap dilantik gubernur semua ke pesantren. Artinya setiap ada pemilihan gubernur semua ke penjara. Bahkan ada satu yang paling tua itu, yang terakhir sudah tua, belum 1 tahun sudah disimpan ikut program doktoral. Pokoknya setiap ada gubernur Riau pasti dibayar. Nah, sekarang contoh dari mana kira-kira Ustaz? Uswah dari mana? Hasanah dari mana yang akan diterima oleh jamaah? Bagaimana kira-kira? Inilah sebabnya, apalagi dipandu, didorong, dipresi dengan kemampuan masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat global, untuk terpengaruh dengan virus apa? IT. Apa saja informasi tanpa dicerna, tanpa dikunyah, langsung ditelan. Nah, kepada kita yang berdakwah, yang kemudian dikenal sebagai pejuang Islam, berhati-hatilah. Sebagai ustaz kita boleh keras berdakwah, tapi jangan melampaui etika bermasyarakat. Kata-kata kotor jangan sampai keluar dari mulut seorang berdakwah. Kemarin kan ada Habib Rizik dituduh oleh Nikita Mirzani. Interview dulu siapa Nikita Mirzani. Nikita Mirzani seburuk-buruk Nikita Mirzani seorang Muslim, karena dia belum dapat hidayah. Nikita Mirzani ini orang yang jauh dari ibadah. Bukan saya yang bilang, dia sendiri yang ngomong. Saya tidak mau masuk campur urusan ini. Kenapa? Karena saya ini alhamdulillah Ustaz, bisa dikasih hidayah. Kalau enggak, neraka paling dalam. Artinya kalau ada permainan semacam ini secara politik, jangan ditanggapi. Habib dituduh menjual parfum. Jawab saja. Penjual parfum bagus. Parfum yang dipakai Barack Obama, parfum yang dipakai oleh SBY, parfum yang dipakai oleh Perdana Menteri dan Presiden di dunia, harganya sampai miliar. Yang hina itu kalau menjual tapi jangan keluar kata-kata dari L itu, jangan. Lawan bisa pakai itu untuk diobrak-abrik di depan publik. Kita tadinya posisinya benar, jadi salah. Seorang sufi berkata, kebatilan yang tidak terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Kebatilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Makanya saya Ustaz berdakwah tak mau banyak orang, biar saya koordinir sendiri supaya terorganisir. Anak-anak ini yang ikut saya berapa orang tim ini bukan tim saya. Tim saya itu cuma istri saya ada di sini dengan anak kecil laki-laki umur 3 tahun. Namanya Muhammad Ibnu Syawal. Cuma bertiga. Di mobil kami sholawat ribuan kilometer kami tempuh. Sudah berapa kali saya pulang pergi di apa sih? Pasir Manggarai. Ribuan kilometer kami tempuh sebelum ada kompak kopi. Sampai sekarang kompak kopi kami berkeliling pakai mobil. Sopirnya saya. Bahkan ada jemaah yang tidak percaya. Intip, barangkali ada 2 atau 3 sopir Ustaz saya. Intip saja. Begitu dia intip, oh cuma Ustaz yang bawa. Ada yang bawa. Ada monitor saya lagi tidur. Besar badannya Ustaz. Besar. 2 kali lipat saya. Begitu dia intip, Ustaz monitornya tidak ada. Ada itu di tidur di kursi tengah. Iya ada kok, tapi ada kecil. Ya itulah monitor saya. Namanya Ibnu Syawal. Itu yang menalar saya. Coba
Ya kan? Yang kawan Presiden Jokowi kemana-mana siapa? Pas Pampres. Apalagi yang kawan saya, malaikat tahu yusoluna ala Nabi. Malaikat yang bersolawat kepada Nabi, itulah yang mengawal pendakwah. Selagi pendakwah tidak mengandalkan kekuatan umat. Kalau sudah perang, kalau PKI sudah ajak perang, baru saya paling depan, antum di belakang, ibu-ibu masak. Baru kita perang sejarah fisik. Jangan-jangan ini pesawat war of demos bertarung dengan orang Arab, akhirnya kita dengan kita dikasih pecah. Kalau umat Islam sudah terpecah belah, keberkahan apa lagi yang akan kita nantikan dari Allah? Inilah sekarang baru pembukaan tahun baru, Sriwijaya sudah mendapat petaka. Kita mengucapkan bela sungkawa kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, dan kita mendoakan supaya insentif pembayarannya dibayar penuh oleh pemerintah ini. Nah, ini yang saya antisipasi, jangan-jangan nggak dapat lagi. Ya, saya senang sekali lihat Pak Joko Widodo tadi ucapkan bela sungkawa atas nama kami mengucapkan, kami turut berduka cita atas jatuhnya. Tapi memang tidak baca, biasa baca. Ini kan gampang, jadi nggak pakai baca. Ya, Allah. Cuma saya tunggu-tunggu waktu hampir 1000 orang di TPBS meninggal dunia, wafat. Kok nggak ada bela sungkawa baru kali ini? Nah, mungkin memang cara saya selama ini. Salah satu kelebihan Pak Joko Widodo, Presiden kita, tidak suka mengucapkan bela sungkawa ketika masyarakat Indonesia meninggal dunia secara kolektif. Nggak pernah, baru kali ini. Mungkin mempan selama saya. Beliau lihat. Anak pemuda, bukan laskar, pemuda. Anak pemuda yang meninggal dunia tewas di kilometer 50, nggak ada juga bela sungkawa. Lepas dari organisasi FPI, ini korban masyarakat di Amerika, satu aja yang meninggal dunia, kulit hitam, black man, semua seluruh dunia ribut. Ini 6 orang pemuda. Siapa mau sangka kalau pemuda-pemuda ini 20-30 tahun ke depan jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, ya, jadi tadi yang disebut Jokowi wakil presiden, sedangkan Pak Maruf nggak bisa, apalagi mereka. Siapa mau tahu nasib orang? Pak Jokowi ada juga orang dari kampung tiba-tiba jadi presiden. Mau bilang apa? Segala ketentuan itu bergantung kepada Allah. Ibrahim Hamzah Qobra, Ibrahim Hamzah Qobra, Ikhtarim Hamzah Qobra Hamzah. Ingat 5 sebelum, gunakan 5 sebelum 5. Wakilaka Qobra Fakri, kaya sebelum miskin. Syababaka Qobra Haramika, masa muda sebelum masa tua. Wasukrika Qobra Farad, keleluasaan sebelum kesempitanmu. Wasihadaka Qobra Sahaulika, wahayaka Qobra mautika, hidup sebelum mati. Ingat 5 sebelum 5. Sukrika Qobra Farad, artinya keleluasaanmu sebelum kesempitan. Apa maksudnya? Keleluasanmu itu artinya antum diberi pangkat sebagai orang Islam, dari presiden, jadi menteri, jadi anggota DPR. Begitu antum duduk di situ sebagai penguasa, tugas paling utama antum adalah membela agama Islam. Kalau di sana ada Banser, di sini ada Ansor, di sini ada FPI, di situ ada Banser, ente persatukan. Betul apa betul? Ada NU, ada Muhammadiyah, baru ada yang baru ini, organisasi baru yang sudah membidah-bidahkan para ustaz dan jamaah. Apa itu? Wahabi. Ini kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok pengecut semua ini. Dia nggak mau berjihad membela Islam, tapi dia berjihad memecah-becah belah ini. Yang suka ke masjid-masjid, ustaz-ustaz ditantang, tapi tidak berani bilang sama pendeta, pendeta, ente dan jemaatku masuk neraka. Mana dia berani? Yang dia neraka kan bidah-bidahkan, kafir-kafirkan adalah sesama
proses. Ini tuh Yahudi punya cara. Yang paling suka umat Islam pecah itu cuma dua, kafir dan Yahudi. Jadi perhatikan, jangan diundang di masjid ini, nanti bisa pecah teman. Saya ibu bapak, begitu masuk Islam, gak pernah saya ada dalam organisasi Islam. Ketemu Menteri Agama dulu, Pak Mahfud Rasyuri almarhum, dipertemukan dengan Kiai Haji Abu Hasyim Musyadi. Pak Menteri Agama telepon, saya di ruangan Menteri Agama Pak Mahfud Rasyuri. Assalamualaikum Kang, ini ada mualaf yang baru masuk Islam. Kemampuan beliau sudah saya lihat mampu. Gimana Kang kalau kita masukkan ke NU? Saya bilang enggak Pak Menteri, saya enggak mau berorganisasi. Atau ke Muhammadiyah? Waktu itu ketua Muhammadiyah Profesor Din Samsudin. Saya pun tidak mau. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah. Kenapa? Kalau saya masuk di salah satu organisasi ini akan dicurigai oleh jamaah. Disuruh sholat, mimpin sholat subuh, kuliah subuh Ustaz. Dimanapun saya ceramah subuh, dan coba-coba antum suruh pimpin saya jadi imam. Saya tidak mau. Kecuali disuruh pimpin sholat, jadi imam sholat asar atau sholat zuhur, itu saya mau Ustaz. Karena tidak pakai ayat itu, cuma hormat kami. Tapi kalau suruh sholat subuh, jangan harap saya mau. Saya tidak mau imam subuh. Kenapa? Syarat menjadi imam itu banyak. Ini makhluk saya masih bocah kecil begini mau sholat pimpin sholat. Orang jadi imam jangankan 10, 3 orang tidak setuju imamnya, batal satu tidak batal. Bacaannya harus bagus, makhluknya harus bagus. Yang penting jangan pakai masker. Dijalankan kuliah subuh, imamnya pakai masker dari saf pertama. Dalam hati pun imam suruh ini. Karena waktu dia masih sholat pakai masker, padahal habis Quran dia. Karena dia pakai masker, tertawa dia nggak apa-apa, ya. Makhluk pun sudah salah bacaan, salah arti nggak salah. Nah itu saya nggak mau saya. Yang paling kritis lagi, kenapa saya nggak mau jadi imam sholat subuh? Karena sholat subuh di Indonesia ada yang kunut, ada tidak kunut. Kalau saya baca kunut, Allahumma inna biman hadayat, wa biman afat, wa tawallana biman tawallat, wa barik lana bima atal, wa qina bi rahmatika syarra ma qadar. Yang tidak kunut dia akan marah. Ketika saya juga tidak kunut, itu pasti curiga. Nah ini maksud saya. Nggak mau saya. Pokoknya kunut saya ikut, saya aminkan. Tidak kunut juga, lebih cepat, lebih bagus. Tapi ada yang kepala batu, ada yang kepala batu. Imam baca kunut, Allahumma inna biman hadayat, enggak. Wa biman apai, wa tawallana biman tawallai. Ya. Kepala batu keras. Ikuti saja, angkat tangan begini. Aminkan saja, itu doa menurut NU. Kalau menurut NU doa, tanya kepada Ustaz Muhammadiyah, Allahumma fima hadait, apa Ustaz artinya? Itu kan kata-kata baik, meminta doa. Ikuti saja. Nah, besok lagi kalau ada yang tidak kunut, jangan juga ente seorang lagi lalu baca sama-sama kepala batu. Inilah yang membuat kita tidak bersatu. Buya Hamka, Kiai Hasyim Musyadi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi berhaji melewati lautan berminggu-minggu. Subuh pertama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur memimpin sholat subuh jadi imam. Melihat di belakangnya makmumnya adalah Buya Hamka, beliau tidak membaca kunut karena menghormati ada tokoh Muhammadiyah Buya Hamka. Usai sholat ditanya sama Buya, Waalaikumsalam Kiai, kenapa tadi tidak baca kunut? Kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, karena di belakang saya ada saudara Muhammadiyah yang tidak mengakui kunut. Besok Buya dipersilakan kepada Buya pimpin sholat
subuh. Buya sholat subuh, orang Muhammadiyah membaca kunut. Ditanya sama Kiai Haji Masyari, kenapa antum baca kunut? Buya, tuan membaca kunut. Kenapa tuan baca kunut? Bukan ketua Muhammadiyah. Ya, saya membaca kunut karena makmum saya di belakang orang Nahdiyin, orang NU, aman NU Muhammadiyah. Tidak saling gesek seperti sekarang. Jamaah coba kita kembalikan persaudaraan yang kuat ini supaya PKI ini tersingkir. PKI ini licik sekali, seperti bunglon, seperti gurita. Dia bisa mengaku Islam, dia bisa mengaku Kristen, dia bisa mengaku Hindu, dia bisa mengaku Buddha, mengobrak-abrik persatuan dan kesatuan negara kita Indonesia yang tercinta. Saya berdoa, sekalipun kita marah sama Pak Jokowi, kita berpikir bahwa beliau ini tidak lama akan turun. 1, 2, 3, 4 2021. Lihat ya, kalau sudah memasuki Ramadan sama itu Ustaz dengan 2022. Lihat ya, cepat sekali hari berganti hari. 2021, 22, 23, 24, tinggal 3 tahun lebih Pak Jokowi. Tapi saudara-saudara kita yang ada di sini, aparat TNI Polri, jangan mau kita diadu domba. Ada pemuda katakan kepada saya remaja masjid di Pekanbaru, Ustaz, anak perhatikan ini polisi tentara ini sepertinya bela-bela Joko Widodo, bela-bela rezim. Ente kalau cuma dengar berita provokator jangan mau. Polisi tentara, entah Presiden Joko Widodo yang sekarang atau nanti ke depan Anies Baswedan atau Gatot. Hanya tidak ada amin. Ini sekarang ini Joko Widodo, entah nanti Anies Baswedan atau Gatot Nurmantio. Polisi dan tentara pasti mengikuti apa yang dikatakan oleh Gatot Nurmantio. Lebih mengerucut saja. Polisi yang mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Maruf dan Pak Jokowi. Begitu juga nanti polisi yang mendengar dan tentara apa yang dikatakan oleh Pak Gatot dan Pak Anies. Jadi mana yang Pak Presiden, mana yang wakil. Cuma 2 itu, yang lain jangan. Mesti dari sekarang Ustaz. Yang satu bekas panglima, yang satu mukanya gagah tapi lembut. Allahu Akbar. Ini yang satu harus yang gagah Ustaz. Kita aja Ustaz begini banyak yang gagah. Betul apa betul? Lihat tuh Ustaz, mana ada tuh yang pembenci Islam tuh, nenek-nenek semua mati. Kita Ustaz itu gagah-gagah, apalagi para keturunan Nabi, para habaib. Allahu Akbar. Tuh lihat tuh Habib Bahar, satu kampung sama saya. Orang Manado itu Ustaz, Habib Bahar. Satu kampung, saya, Habib Bahar, Rocky Gerung, sama-sama Manado semua. Makanya watak kami semua keras. Rocky Gerung aja kita doakan supaya cepat masuk Islam. Amin. Supaya dia jadi Ustaz Rocky. Dan itulah yang bilang Jokowi kehabisan oksigen. Orang kalau sudah kehabisan oksigen tak bisa menyelam ke bawah. Lautan Mahfuz itu gambaran sebuah lautan ilmu. Baik, hanya orang cerdas yang bisa masuk Islam. Coba tanya beliau, mana ada orang bodoh bisa masuk Islam di Eropa, Amerika. Orang-orang yang tadi yang saya bilang tadi, Austria 500.000 itu sekarang masuk Islam bersyahadat. Prancis, satu kota di pinggiran Paris, namanya Masjid Sahabat, Masjid Sahabat, itu satu hari 10 sampai 20 orang bersyahadat. Makanya Presiden Macron marah sama Islam. Presiden Macron itu yang kemarin, Presiden Prancis bukan marah kepada orang Islam mencuri. Tidak ada, orang Islam tidak mencuri. Orang Islam tak pernah diajar merampok. Orang Islam itu di mana dia berada selalu menjadi berkah. Yang mereka jengkel, orang kafir marah sama kita karena ajaran kita bersih suci. Coba contohnya begini deh. Habib Rizik sekarang di penjara, berapa miliar Habib Rizik nolong orang negara? Ada atau tidak? Tidak. Justru ditawarkan dia tidak mau.
kalau kena kepada yang lain, tidak. Jangankan dikasih miliaran triliunan, jaga gereja aja mau. Dikasih nasi bu, isinya apa? Isinya tai. Saya sudah pensiun dan makan tai begini. Karena di hadis tai, kata Nabi, saya khawatir dari umatku apa yang mereka pikirkan hanya yang masuk dari mulut mereka disimpan ke dalam perut mereka, maka derajat kehormatan manusia itu tidak lebih daripada yang keluar dari dalam perut. Coba-coba aja coba bisa mati yang keluar dari perut apa? Yang keluar dari perut apa? Sampah. Yang keluar dari perut makanya saya bilang yang dimakan tadi adalah makan nasi makan nasi kapau. Tadi saya baru kesini habis isya langsung hantar nasi uduk. Sebentar makan begini mau bayar, ibunya bilang ini bukan Ustaz Yahya ya? Iya bu. Oh iya Ustaz, saya kenal, sering dia di. Coba kalau yang makan raja yang pakai one piece putih di kepala. Enggak tahu lah saya apa dia. Kemarin di datang situ sudah Pak, sudah habis. Iya. Sampai sekarang tidak ada tantangan, saya ajak fight. Di Arab. Mesti begitu. Maju sendiri, minta doa kepada umat. Lebih berkah kita berdakwah, minta doa umat. Saya sehat walafiat, anak istri saya sehat, alhamdulillah. Bisa kembali lagi ke pasir Bangaraya. Tidak ada niat lain, wallahi. Kita berdoa bersama Ustaz. Mudah-mudahan isu pandemi ini segera diangkat oleh Allah. Amin. Ada video viral di saya, beberapa anak di pesantren habis divaksin tumbang. Ada jemaat tanya, kemarin kan saya sudah ceramah di YouTube, Pak Jokowi kasih contoh dulu lah di depan televisi dengan vaksin dan model suntikan yang sama, jangan beda. Beliau jangan beda, harus sama dengan kita supaya kalau lewat semua sudah kita. Betul apa betul? Saya itu kalau di jalan, contohnya ke bini saya itu, anak saya kan banyak. Setiap kali makan tanya, betul nggak bu? Kalau Ustaz makan sudah menangis. Saya menangis kalau setiap makan dalam perjalanan dakwah. Kenapa Ustaz? Karena kalau mau menangis begitu kan kambing, sapi, apa segala macam, budak, macam-macam makanan jemaah sapi. Saya ingat anak saya di rumah dengan pembantu yang tidak makan. Nah mudah-mudahan Pak Jokowi dan Pak Maruf jadi orang tua begitu. Selalu mengingat kehidupan ekonomi umat yang makin sulit Ustaz. Sekali syuting rapid 400.000. Itu orang-orang yang selamat dari pesawat itu katanya cuma karena rapid. Bahkan ada habis Quran satu Boeing internasional lolos dari mau. Kenapa? Karena persoalan rapid. Mudah-mudahan WHO sadar ini bisnis para mafia di Amerika kerjasama dengan World Health Organization WHO. Dan yang satu lagi, kita doakan agar Komnas HAM diberikan keberanian yang seberani-beraninya untuk membuka kasus 16 hari ini, 60 pemuda ini, supaya siapa yang salah dihukum, siapa yang benar habimana dibebaskan dari neraka. Ya Rabbal Alamin. Kita doakan mudah-mudahan beliau bebas. Kita ini semua FPI tanpa bentuk organisasi Islam pun ada di diri kita masing-masing. Karena semua muslim itu berjiwa pembela Islam. Kecuali yang kata di sini ada juga begitu. Mudah-mudahan tidak ya. Kalau ada selesai topiknya. Kalau kau tidak senang, itu mobil saya ada. Kau kejar aja kita mau hantam di jalan-jalan. Harus begitu. Harus begitu sama-sama ada Ustaz. Ya kan? Tunggu aja saya jalan sudah kita mau lipat sih. Memang itu yang saya cari. Ustaz, kesenangan apa yang anak belum rasa waktu di kampung sana? Sudah lewat semua Ustaz. Allah. Dunia Jerman, Yahudi dan lain sebagainya, das Belanda. Sekarang saya beda seperti ini. Desa ke desa. Langkah kaki saya sekarang kampung ke kampung.
Makanan yang model bagaimana yang tidak bisa kebaca pun sudah saya makan. Hewan kaki satu, kaki dua, kaki empat, kaki lima gereja saya bermakan. Kesenangan apa yang saya tidak rasa? Begitu saya hidup dalam Islam, Allah Akbar. Gak punya gaji dari Stuttgart, dari Jerman lagi, tapi hati saya bangga, senang. Keliling Indonesia tanpa sopir pribadi, tanpa dokter, alhamdulillah, doa jamaah kami sekeluarga sehat. Ini saya kira yang bisa saya sampaikan, tidak boleh panjang-panjang karena honornya juga terbatas. Bapak, saudara-saudaraku, saya tidak tidak pernah meminta honor dari masjid, tapi kalau disiapin apa boleh buat.